saya di Cipinang Muara, Bapak ada yang mungkin di Jakarta, ada yang di Jawa, ada yang di mana. Nah, ini semua sistem memang buatan manusia, tetapi nah pada ujungnya ini semua berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati Bapak Ibu, surat Ar-Rahman ayat 29 ini yang menyatakan bahwa Allah itu sibuk setiap waktu. Jangan dibayangkan terus Allah sibuk akhirnya kecapean. Enggak ya. Artinya Allah sibuk terus Allah lelah, letih, butuh istirahat. Enggak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak lelah, tidak letih, tidak ngantuk, tidak tidur bahkan gitu ya. Ayat ini hanya menjelaskan bahwa keberlangsungan alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya, baik dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu semua setiap detik dan detiknya itu selalu berada atas atau terjadi atas kekuasaan dan kebesaran Allah. Ahad dua pekan atau 2 bulan yang lalu, ketika weekend saya pergi ke SeaWorld Ancol, Pak Bu. Nah, SeaWorld itu kan banyak biota laut ya, seperti paus, ikan pari dan lain sebagainya. Tapi satu yang membuat saya takjub dan semakin yakin tentang kebesaran Allah, itu apa Pak? Jellyfish, ubur-ubur Pak. Nah, itu kan ada tuh yang di dalam itu kolam ubur-ubur atau akuarium ubur-ubur. Tapi bukan ubur-ubur dewasanya yang saya takjub Pak. Ubur-ubur anakannya Pak. Itu kalau kita lihat dari jarak yang agak ada space lah, misalkan 1 langkah atau 2 langkah dari akuariumnya, itu akuarium anak-anak ya, anak ubur-ubur, itu kayak air yang ada kotoran-kotoran gitu Pak. Saya kira awalnya begitu kan kotoran. Tapi begitu diperhatikan dari jarak lebih dekat, itu ada anak ubur-ubur yang kecil sekali sedang berenang-berenang di dalam akuarium itu. Saya kira kotoran Pak, dari saking kecilnya gitu. Seperti kayak air tercampur minyak begitu. Itu kan kotor gitu ya, ada seperti kotoran-kotoran putih begitu. Ternyata itu anak ubur-ubur Pak. Bisa membayangkan nggak sekecil itu organnya gimana Pak? Nyamuk itu organnya seperti apa gitu. Tapi kok dengan kuasa Allah kok dia bisa menyedot darah kita gitu. Bahkan adalah beberapa jenis nyamuk yang bisa membuat manusia tidak berdaya, terkapar di rumah sakit, ya demam berdarah. Padahal dengan 1 ekor nyamuk yang sangat kecil gitu. Nah, itu Pak, Bu ya. Jadi poin kedua ini, bagaimana mungkin dia terhalang oleh segala sesuatu padahal dia yang nampak ya dengan segala sesuatu. Artinya dengan adanya semua alam semesta ini dan keberlangsungannya, ya jelas bahwa ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Buti yang lucu begini. Bapak mungkin Ibu sudah banyak yang melakukan rihlah ke penjuru dunia lah ya. Di antaranya mungkin Bapak sudah ke Yordan, sudah ke Turki, sudah ke Saudi. Misal Bapak melakukan rihlah perjalanan untuk mentadaburi peninggalan-peninggalan sejarah umat terdahulu. Nah, seperti apa itu yang di Yordania namanya? Peninggalan kaum Tsamud, ya, apa itu namanya? Pohon apa gunung apa? Gunung-gunung yang dipahat itu ya tinggi gitu. Apa namanya gunung-gunung yang ada ukirannya. Pokoknya peninggalan-peninggalan umat terdahulu deh gitu. Kenapa para ilmuwan barat atau kita gitu ya, ketika melihat peninggalan sejarah itu dengan jelas, atau kalau ilmuwan misalnya meneliti artefak gitu ya, meneliti fosil-fosil manusia purba menurut mereka atau fosil-fosil hewan purba dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa kemudian berpikir bahwa nggak mungkin kan peninggalan-peninggalan sejarah ini ada dengan sendirinya gitu.
Kenapa dia tidak menggunakan akal yang sama dan metode yang sama dalam melihat alam semesta? Gitu. Kalau dia bisa melihat tanda-tanda sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, bahwa kemudian dia meyakini bahwa sejarah itu tadinya ada di zaman terdahulu dengan bukti adanya artefaknya, fosilnya, peninggalan sejarahnya, bangunannya, dengan dan lain sebagainya. Mereka bisa berpikir dan meyakini bahwa berarti umat terdahulu ini ada. Bahkan bisa diperkirakan umurnya sekian ratus tahun sebelum Masehi atau sekian ribu tahun dari sekarang dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak gunakan metode yang sama untuk melihat alam semesta yang sekarang bahkan masih berjalan di depan mata kita sendiri gitu. Apakah mungkin alam semesta ini berjalan dengan sendirinya gitu tanpa menunjukkan keberadaan pengaruh dari luar gitu. Nah, itu kan kiranya sangat mustahil gitu ya. Nah, maka harusnya akal kita, pikiran kita, otak kita, mata kita bisa menjadi wasilah perantara untuk bisa melihat alam semesta ini dengan segala macam kompleksitasnya yang ada di dalamnya untuk menunjukkan keberadaan Allah. Nah, itu poin nomor 2, Bapak Ibu. Saya ulangi, poin nomor 2, bagaimana mungkin Allah terhalang dengan sesuatu yang padahal dia itu sangat nampak dan sangat nyata ya dengan segala sesuatu. Artinya dengan segala sesuatu yang ada justru itu menunjukkan keberadaan dia. Kenapa malah bisa terhalang? Nah itu. Baik, poin nomor 3. Poinnya kita masih 10 poin Pak, ini baru nomor 3 ya. Baik, mudah-mudahan nggak tambah bingung, nggak tambah liar. Saya coba perlahan-perlahan menjelaskannya dan dengan bahasa yang coba saya usahakan yang paling mudah untuk difahami. Baik, poin nomor 3. Kaifa yutasawwaru ayyahjubuhu syai'un. Bagaimana mungkin terbayangkan atau bagaimana mungkin bisa Allah terhijab atau terhalang oleh sesuatu yang padahal dia nampak di dalam segala sesuatu. Nah, nampak di dalam segala sesuatu ini pertama Syekh Buti mewarning kita. Hati-hati salah faham. Hikmah ini bukan berarti Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan Allah ada di dalam alam atau di dalam segala sesuatu. Ya, bukan berarti Allah masuk ke dalam alam semesta atau berada di dalam alam semesta itu sendiri. Bukan. Bukan itu maknanya. Ya, awas salah paham. Karena Allah tidak bertempat. Ya, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat, Allah tidak memiliki arah, Allah tidak terliputi oleh ruang waktu, dimensi waktu gitu ya. Karena semua itu ciptaannya gitu. Nah, terus lantas apa maknanya bahwa Allah itu nampak di dalam segala sesuatu? Nah, artinya sifat-sifat Allah, Pak, nampak di dalam segala sesuatu yang ada. Oke? Contoh, coba Bapak pilih sekarang apapun yang ingin Bapak jadikan sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Misalnya tadi apa? Pohon, gunung, laut. Nah, keberadaan mereka itu kan menunjukkan bahwa di dalam zat alam semesta itu ada sifatnya Allah. Ada sifatnya Allah. Sifat Allah apa aja yang Bapak Ibu tahu? Misalnya Al-Qudroh, maha mampu. Al-Irodah, maha berkehendak. Ya, irodah, kehendak. Ya, Al-Qudroh, kemampuan. Ya Allah maha mampu. Ya, bayangkan Allah bisa memisahkan laut apa itu? Yang terpisah antara air tawar dengan air asin tanpa adanya hijab atau penghalang. Berarti laut itu dengan adanya bukti ilmiah airnya yang satu asin yang satu tawar tanpa bercampur, itu kan berarti di dalam laut itu
nampak kebesaran Allah dan kehendak Allah serta kemampuan Allah melakukan segala sesuatu. Nah, itulah yang dimaksud poin ketiga, bahwa bagaimana mungkin Allah terhalang dari sesuatu yang padahal sifat Allah berada di dalam sesuatu tersebut. Itu maksudnya. Contoh lagi deh. Di antara sifat Allah adalah Rahman. Bapak Ibu ya. Rahman, Rahim, gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu selaku orang tua yang punya anak keturunan, ya, saya yakin pasti sangat amat mencintai anaknya, pasti sangat amat mengasihi anaknya. Nah, kasih sayang yang Bapak luapkan, yang Ibu berikan kepada anak, itu adalah perpanjangan tangan dalam tanda petik dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Tetapi tidak ada sepersekian persennya sifat Rahman Rahim kita kepada anak, tidak ada sepersekian persennya sifat Rahman Rahimnya Allah kepada makhluknya, gitu ya. Allah sayang banget Pak kepada makhluknya. Sebagaimana ibu menyayangi anaknya tanpa batas, nah kasih sayang Allah lebih luas daripada itu. Nah berarti kan seorang ibu yang menyayangi anaknya itu menunjukkan bahwa Allah itu berada dalam diri ibu itu dalam sifat Rahman dan Rahimnya, gitu. Itulah yang dimaksud poin kedua, bagaimana mungkin Allah terhijab, Allah terhalang dari segala sesuatu, padahal Allah nampak di dalam segala sesuatu. Contoh pertama tadi laut yang terpisah air tawar dan air asinnya, itu menunjukkan berarti sifat Allah, sifat kemampuan Allah, sifat maha berkehendaknya Allah, sifat maha besarnya Allah ada di situ. Masa kamu nggak bisa melek gitu untuk melihat itu, gitu ya. Tadi sifat sayang, lembut dan kasihnya ibu, bapak ke anak, itu menunjukkan berarti Allah sifatnya berada di dalam diri sang orang tua. Itu masa malah menjadikan kita terhijab darinya. Wong Allah itu nampak di dalam segala sesuatu. Kayak gitu maksudnya ya. Jadi bukan berarti Allah itu bertempat gitu ya di dalam segala sesuatu. Berarti bukannya Allah menyeruak ke dalam segala sesuatu. Bukan itu maknanya. Ya kalau kayak gitu nanti bisa masuk ke dalam pemahaman yang bahaya ya. Seperti kemarin saya singgung tentang wihdatul wujud, ya, atau al-hulul. Nah, ya wihdatul wujud seperti kasusnya Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami. Tapi Abu Yazid kurang ini. Yang terkenal Al-Hallaj lah. Atau Syekh Siti Jenar di Khazanah Nusantara kita gitu ya. Ketika mereka ditanya, mana Al-Hallaj? Di sini Al-Hallaj nggak ada. Nah, terus ini siapa? Ya saya Allah. Gitu. Jadi dia lagi asyik. Bapak Ibu. Asyik itu bahasa Arab ya. Dia lagi asyik, lagi sampai kepada makom atau level yang namanya fana. Ya. Kuluman alaiha fan, gitu ya, fana. Fana itu artinya seseorang sudah pada titik, ya alam semesta ini nggak ada apa-apa. Alam semesta ini nggak ada, yang ada tuh hanya Allah. Bahkan sampai dirinya sendiri, dia tidak merasa eksis. Saya ini nggak ada. Yang ada cuma Allah. Nah ketika dia lagi asyik begitu, tiba-tiba orang masuk. Mana Al-Hallaj? Nggak ada Al-Hallaj, ini adanya Allah. Waduh. Secara fikih syariat ya bahaya ini Pak. Mengaku sebagai Allah kan, mengaku sebagai Tuhan. Maka di banyak khazanah cerita para ulama sufi itu, rata-rata mereka dihukum tuh sama ulama fikihnya, sama syariatnya, ulama syariatnya seperti MUI lah kalau kita gitu ya. Al-Hallaj misalnya dihukum gantung dan lain sebagainya. Ya, mereka punya legal standingnya masing-masing. Bukan berarti kemudian yang ulama syariat juga salah dalam menghukum mereka, betul karena mereka harus lakukan itu. Kalau tidak mereka lakukan itu bisa bahaya kalam ini difahami oleh orang awam kan. Oh berarti Allah sudah menjelma nih sebagai Al-Hallaj. Akhirnya malah nanti orang-orang menyembah Al-Hallaj kan gitu. Nah tapi kata Syekh Buti juga jangan salahkan Al-Hallajnya. Ya dia sedang
sedang asyik bersama Tuhannya, dia sedang pada level fana, dia sedang pada titik level, oh saya tuh nggak ada gitu. Saya ini apa sih? Oh saya tadinya nggak ada, kemudian diciptakan oleh Dia. Semua yang ada di dalam tubuh saya berjalan atas kehendaknya. Darah saya, jantung saya, mata saya. Pernah nggak Bapak Ibu ngebayangin atau mikir, Bapak Ibu itu mata berkedip otomatis apa Bapak Ibu niatin? Nah, kalau diniatin malah jadi aneh kan? Mata kita berkedip itu atas kuasanya Allah. Nah jadi si Al-Hallaj ini seperti itu. Ketika dia sedang fana, dia sedang berdua dengan Allah dalam tanda petik sedang asyik. Nah dia ditanya oleh orang akhirnya jawabannya begitu. Nah bukan seperti itu ya. Maksud poin ketiga adalah bahwa sifat Allah berada di dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu menunjukkan keberadaannya karena sifatnya ada di dalam segala sesuatu. Nah itu kurang lebih apa namanya gambarannya atau gambaran contoh lain. Bapak Ibu melihat bunga, melihat tanaman yang indah berwarna-warni gitu ya, misalnya ke taman bunga gitu ya kan ada tuh ya, ada taman bunga, ada atau taman buah, buah dengan segala macam rasanya, bentuknya, warnanya, bahkan dari satu jenis banyak varian. Dari jeruk, ada jeruk si mana, jeruk apa tuh Pontianak, ada jeruk ini, jeruk itu, luar biasa Pak. Makanya saya ingat betul salah seorang dosen saya dulu di Hadramaut Yaman bernama Sayyid Abdul Qadir dan Sayyid Abdul Rahman. Beliau bilang, karena kan di tanah Arab itu Pak, eh, tumbuhan relatif jarang ya variannya. Ya kalau mau mereka makan pisang ya pisang itu aja udah. Itu pun banyak yang import gitu ya. Tapi begitu guru-guru saya itu diundang ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia, disuguhkan pisang macem-macem Pak. Pisang Ambon, ada pisang ini, pisang itu. Maka kata guru saya apa? Orang Indonesia itu harus banyak bersyukur. Selain memang karena tanahnya subur, nah karena tanahnya subur itulah akhirnya tumbuh berbagai macam jenis tanaman, buah-buahan, bunga-bungaan, sehingga dia kalau ingin bertafakur nggak usah jauh-jauh, jalan-jalan keluar negeri, keluar kota. Kalau hanya ingin bertafakur sekedar dia meyakini kebesaran Allah, dia cuma tinggal duduk di meja makan, dia perhatikan makanan yang ada di atasnya. Dari buahnya yang bermacam-macam, lauk pauknya yang semua disediakan oleh Allah untuk kita. Nah, itu ya, kayak gitu. Lautan luas yang bahkan ikannya nggak habis-habis dimakanin manusia ya Pak ya. Ibu-ibu nih misalnya belanja ke pasar. Pernah nggak misalnya suatu ketika di pasar ke tukang ikan, Pak beli ikan dong. Terus tukang ikannya jawab, maaf Bu, ikannya lagi habis di lautan. Nah, gitu. Gak pernah ya. Padahal tuh ikan diambilin terus, gitu. Ditangkapin terus. Dan semua itu untuk siapa? Untuk manusia. Allah siapkan untuk kita, untuk manusia Pak. Bukan untuk siapapun, untuk kita, untuk manusia. Nah maka itu poin ketiga, bagaimana mungkin Allah terhalang dari sesuatu yang padahal dia nampak di dalam segala sesuatu dengan sifat-sifatnya. Itu maksudnya ya, bukan berarti Allahnya menjelma ke dalam setiap benda, ke dalam setiap enggak, gitu kan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Sifatnya itu berada di dalam segala sesuatu yang tadi seperti sudah saya jelaskan, seperti sifat Rahman Rahimnya seorang ibu, atau seperti misalnya gini Pak, contoh bahwa Allah tidak mungkin berada di dalam suatu benda, gitu ya. Apa itu kisahnya Nabi Musa ya, yang ketika Nabi Musa meminta untuk supaya bisa melihat Allah ya kan, ingin melihat Allah kan.
dalam surat apa itu? Al-A'raf ayat 143. Perhatikan kalimatnya di sini Bapak Ibu. Al-A'raf surat 7 ayat 143. Nah, kan ini ya. Nabi Musa bilang kepada Allah, "Arini anzur ilaik." Ya Allah, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, "Qala lan tarani." Kamu tidak akan sanggup melihatku wahai Musa. Ya, surat Al-A'raf surat 7 ayat 143. Tapi Allah kasih peluang, ya. Walakin inzur ilal jabal. Tapi coba kamu lihat ke gunung. Kalau memang gunung itu tetap pada tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Nah, falamma tajalla rabbuhu. Nah, maka ketika Tuhannya mulai menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Jadi gunung yang besar aja, ketika Allah mulai menampakkan keagungannya pada gunung tersebut, maka gunung tersebut itu hancur luluh berantakan tanpa tersisa sama sekali. Nah, jadi tidak mungkin Allah kemudian berwujud atau menempati satu benda atau satu makhluknya. Ya, jadi yang dimaksud poin ketiga, Allah berada di dalam segala sesuatu, itu maksudnya adalah dengan sifat-sifatnya. Jadi bagaimana mungkin segala sesuatu itu bisa menghijab kita dari Allah, sedangkan Allah ada di dalam sesuatu itu dengan sifat-sifatnya. Gitu. Baik. Poin nomor 4. Kaifa yutasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa alladhi dhuhara li kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu padahal dia itu nyata bagi segala sesuatu atau untuk setiap sesuatu. Artinya gini, setiap manusia, jin, malaikat yang berakal waras dan tidak menyombongkan diri, mau menerima kebenaran, pasti dengan mudah mereka meyakini keberadaan dan eksistensi Allah. Dengan adanya alam semesta ini berikut termasuk diri dia sendiri. Tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana benda, hewan, tumbuhan itu bisa mengenal Allah padahal mereka tidak berakal? Nah gitu, kira-kira ya. Nah cuma kata Syekh Buti gini, manusia jangan kegeeran. Jangan mentang-mentang cuma manusia yang dikasih akal, lantas manusia mengklaim bahwa hanya manusialah yang bisa mengenal Allah. Oh, enggak. Semua makhluk, mau itu malaikat, mau itu jin, mau itu benda, mau itu hewan, Allah punya cara untuk supaya memberikan kepada mereka pemahaman dan pengenalan terhadap zatnya Allah yang mulia dan agung. Manusia dengan akalnya. Tapi manusia atau apa selain manusia, hewan, tumbuhan gitu ya, tidak dengan akal misalnya, tapi dengan sesuatu yang mungkin ya di luar pengetahuan kita. Nah, mungkin kita bisa apa kalau dalam hewan itu insting gitu ya. Tetapi bukan dengan insting juga. Artinya benda mati nggak punya insting, tapi dia tahu, dia tetap mengenal Allah. Ya dia tetap apa namanya bisa melihat kebesaran Allah dengan caranya Allah. Nah, bukankah malaikat juga tidak berakal, tapi malaikat kan punya pengetahuan melebihi pengetahuan kita manusia. Malaikat bisa melihat sehingga sana Allah bisa melihat keagungan akal. Jadi kesimpulannya akal bukan satu-satunya cara untuk bisa supaya mengenal Allah. Nah, kita manusia dengan akalnya, ya.
Betul, tapi yang lain dengan Allah punya cara lain yang kita tidak bisa pahami. Ya, misalnya dalilnya surat Al-Isra surat 17 ayat 44. Ini kan tusabbihul lahus samawati sab'u wal ardu wa man fiha. Langit yang 7, bumi dan semua. Ketika di dalamnya, artinya di dalam bumi tadi, bertasbih kepada Allah. Semua, tanpa terkecuali. Hanya saja, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, ya tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Ya, berarti surat Al-Isra surat 17 ayat 44 ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain surat An-Nur surat 24 ayat 41. Nah ini. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya wattayru saffat, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Nah, poin selanjutnya kata Syekh Buti ada pada kalimat kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih kepada Allah. Perhatikan kalimatnya, masing-masing tahu cara berdoa dan bertasbih. Artinya, setiap makhluk itu Allah berikan caranya masing-masing untuk berdoa kepada Allah dan bertasbih memujinya. Nah itu. Ya. Jadi, jangan kemudian kita merasa hebat karena kita punya akal. Tidak. Mereka masing-masing punya, Pak. Bahkan mungkin ya bahkan sampai ada kalimat statement ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia itu bisa lebih hina bahkan daripada binatang kan? Menunjukkan apa? Kenapa? Karena binatang itu tidak punya hawa nafsu, mereka tidak maksiat, tapi mereka mengenal Allah, mereka tahu Tuhannya, mereka tahu Rabb-nya. Sedangkan manusia tahu Rabb-nya, tahu Tuhannya, tetapi masih maksiat, bahkan mengikuti hawa nafsunya, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada cara-cara di mana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kuasa dan kebesarannya terhadap segenap makhluknya. Nah, itulah yang kemudian dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam poin yang keempat, bagaimana mungkin Allah terhijab dengan segala sesuatu, padahal dia itu nampak bagi semuanya, bagi segala sesuatu. Bagi manusia, bagi jin, bagi malaikat, bagi hewan, bagi tumbuhan, itu mereka masing-masing mengakui keberadaan dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Atau surat Al-Hajj surat 22 ayat 18. Ya. Misalnya di sini. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, sama kalimatnya. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, gitu ya, bersujud kepada Allah. Matahari juga sujud, bulan juga, bintang iya, gunung-gunung sama, pohon-pohon juga, hewan-hewan gak ada bedanya. Dan banyak di antara manusia. Nah, kalau manusia nggak dibilang semuanya, Bapak Ibu, hanya banyak. Kenapa? Karena banyak juga manusia yang pantas mendapatkan azab. Sudah dikasih akal, sudah diberikan sensor, sudah diberikan segala macam perangkatnya, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Itu maka sebagian besar manusia juga pantas mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Hajj surat 22 ayat 18. Gitu ya. Baik. Nah, contoh paling konkret ini Bapak Ibu, hadis Bukhari. Hadis nomor 3000, ya, hadis nomor 3584.
Hadis Bukhari nomor 3584. Nah, ini kisah tentang Nabi ketika sedang berkhutbah itu selalu bersandar kepada tiang-tiang masjid di Madinah. Tiang-tiang masjid Madinah itu dulu dari batang-batang kurma, dari batang pohon kurma itu tiang-tiangnya gitu ya. Nah, salah satu tiangnya itu yang berada di paling depan menjadi tempat Nabi untuk berkhutbah. Nah, saat para sahabat membuatkan mimbar, akhirnya Nabi sholat khutbah di mimbar tersebut. Nah, kata para sahabat, kami mendengar an-nakhlah itu teriak atau menangis syahas sobi, seperti tangisannya apa? Tangisannya anak bayi gitu. Kemudian Nabi turun dari mimbar yang baru dibuat tadi, fadhammahu ilahi, terus Nabi peluk, Pak, Bu, tiang Masjid Nabawi yang terbuat dari batang pohon korma itu Nabi peluk. Kemudian tangisan bayi itu semakin lama semakin mereda sampai akhirnya hilang, gitu ya. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa alam semesta itu punya rasa kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada nabinya gitu ya. Mereka bertasbih tadi kan di beberapa ayat yang saya tampilkan. Surat Al-Hajj tadi, ya kan? Surat Al-Isra tadi. Nah, itu mereka semua punya cara untuk mengakui keberadaan Allah. Jadi gimana mungkin seorang manusia yang punya akal kok terhijab dari Allah? Sedangkan benda-benda saja itu sangat jelas dalil-dalil dan buktinya mereka mengakui kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasulnya gitu ya, yang sesama makhluk kan gitu. Maka seharusnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas nampak di depan mata dan akal manusia karena Allah itu nampak bagi segala siapapun ya, atau bagi segala sesuatu atau bagi siapapun. Mau manusia, mau jin, mau malaikat. Bahkan malaikat itu mungkin punya lebih banyak pengetahuan tentang Allah daripada kita kan gitu. Bahkan tadi benda mati, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mungkin kok bisa malah manusia yang terhijab dari Allah padahal manusia yang punya akal. Baik. Poin kelima. Ustaz, Kaifa Afwan. yutas. Ya, gimana? Silakan. Bagaimana kalau kita perdalam dulu yang ini Ustaz? Nanti kalau masih ada waktu baru kita tambah. Oke, baik, boleh, Jadi, boleh, boleh, jadi boleh, nggak boleh. kebanyakan nanti Iya, perdalam. Setuju Ustaz ya? Baik, baik, boleh, boleh. Bapak Ibu sekalian, ini dari empat yang udah Ustaz sampaikan tadi, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memperdalam atau ini silakan sehingga kita matang gitu yang kita dapatkan itu. Silakan Bapak Ibu. Saya resume dulu yang 4 poin tadi. Boleh, boleh. Yang pertama, yang pertama tadi, bagaimana mungkin Allah terhijab dan terhalang dari sesuatu padahal Dia yang menciptakannya, Makan ya. segala sesuatu tadi. Yang kedua, bagaimana mungkin Allah bisa terhijab atau terhalang, ya, padahal Dia yang nampak dengan adanya segala sesuatu ini. Artinya yang nomor dua ini dengan keberlangsungan alam semesta Berlangsung ini. ini menunjukkan Maintain keberadaan Allah. Iya. Yang ketiga, bagaimana mungkin Allah terhalang padahal Dia yang ada di dalam segala sesuatu. Bukan zat sifat-sifatnya. Allahnya, tapi sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya. Ya. Ada di dalam segala sesuatu yang kita lihat dengan panca indera kita. Nah, yang nomor empat, bagaimana mungkin Allah terhalang segala sesuatu, padahal setiap makhluk yang ada di bumi ini itu nampak di depan mereka Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan, tumbuhan. Jadi bagaimana mungkin Allah terhalang dan terhijab dengan segala sesuatu, padahal setiap siapapun itu pasti nampak di depannya kebesaran Allah. Bahkan termasuk tadi tiang-tiang masjid di Masjid Nabawi yang biasa Nabi jadikan tumpuan untuk Nabi berkhutbah, ketika ditinggalkan oleh Nabi nangis ya. Saya bisa bayangkan Pak, coba kalau kita bayangkan di posisi saat itu kita duduk di masjid itu. Merinding nggak kita dengar tangisan tiang gitu Pak. Tiang nangis gitu Pak. Dari saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Dari saking nggak relanya gitu. Tadinya saya nih yang dipakai buat Nabi bertumpu dalam berkhutbah. Sekarang udah ada yang baru saya dilupain gitu mungkin kali ya. Perasaan tiang itu gitu.
Jadi seperti kayak merasa ditinggalkan gitu. Itu padahal ke nabinya, Pak, belum ke Tuhannya, belum ke penciptanya. Bagaimana ke Allah Subhanahu wa taala? Nah, masa manusia kalah dengan tiang, kan begitu poinnya. Padahal manusia yang punya akal seperti itu. Nah, itulah 4 poin yang sudah tadi kita sama-sama simak. Baik, silakan Bapak Ibu. Pak Abdul Saya Syukur, berterima saya kasih mulai Pak dulu. Maswar. Oh ya, silakan Pak Abdul Syukur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon Ya. penyerahannya ya. Jadi begini Pak Ustadz, salahkah seseorang itu eh, eh, karena melihat segala sesuatunya itu di situ Tuhan? Artinya ini bukan dalam melihat dengan mata, tapi dia yakini bahwa di segala satu alam semesta itu Tuhan, termasuk di dalam dirinya sendiri, sehingga dia itu merasa bahwa tidak ada sebenarnya dirinya, eh, yang ada itu Tuhan. Ya, tertadi disebutkan al-halaj itu, al-halaj Iya, mengatakan betul. di mana al-halaj tidak ada, yang ada adalah Tuhan di sini gitu. Nah, Iya, betul. apakah orang itu dengan kesadaran bahwa bukan menganggap dia Tuhan, tetapi dengan kesadaran bahwa Allah itu semuanya ada dan dia merasa tidak ada, yang adanya Allah saja. Apakah perasaan begitu itu menjadi sesuatu yang salah, Ustaz? Baik, baik. Baik. Terima kasih Pak Abdul Bisa di Syukur. stop share-nya Ustaz biar kelihatan Ustaz. Oh iya, baik. Sebentar. Sebentar, ya. Baik, jadi Pak Abdul Syukur, perasaan seperti itu asal dia tidak meyakini bahwa Allah itu berada di dalam segala sesuatu tersebut dengan zatnya, itu masih nggak masalah. Bahkan makanya Syekh Buti itu bilang, kita nggak boleh menghukumi seperti Ibnu Arabi juga. Ada kalam-kalam semacam itu. Al-Hallaj. Mereka tidak salah dalam artian mereka itu sudah pada level yang tadi. Fana. Mereka tidak melihat segala sesuatu kecuali ada Allah di situ. Nah, kalau ada Allah di situ dimaknai sebagai zatnya, itu bisa salah. Bisa menjadi bahaya akidahnya. Jadi dia meyakini Allah berarti bertempat. Nah, tapi kalau dia meyakini ada Allah di situ, seperti yang tadi poin nomor 2, bahwa ada kebesaran Allah di situ. Ada kehendak Allah di situ. Ada kuasa Allah di situ. Nah, itu justru bagus. Itulah yang dimaksud dengan hikmah ini, supaya kita setiap saat selalu terpatri dalam akal dan pikiran serta hati kita bahwa ini semua atas kehendaknya Allah gitu. Termasuk laptop sekarang saya yang mati ini tiba-tiba gitu. Ya ini atas kehendak Allah berarti kan. Padahal hari Jumat masih saya pakai, Pak. Saat itu sisa baterai 22%. Kemudian saya charge, langsung saya masukkan tas, nggak saya otak-atik. Ini tiba-tiba mati total gitu. Ya berarti ada kuasa Allah yang mematikan laptop saya ini. Gitu. Nah, tidak salah kalau kemudian dia sampai di situ. Artinya sampai di situ tidak menyatakan bahwa zat Allahnya yang ada di dalam segala sesuatu. Tapi sifatnya. Maka tadi kan yang fi kulli syai', Allah itu berada dalam segala sesuatu dengan sifatnya. Bahwa alam semesta ini ada ya dengan kuasanya. Dengan maha kemampuannya, dengan maha kehendaknya. Air laut tadi yang terpisah antara air asin dengan air tawar. Nah, tapi seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Kenapa dihukum gantung oleh ulama syariat tadi? Karena ungkapan itu sudah keluar dari mulut dan didengar oleh orang lain. Nah, ini yang kemudian diwaspadai oleh para ulama syariat agar kalam ini tidak didengar oleh orang awam sehingga mereka salah paham. Takutnya mereka nanti ketika salah paham al-halaj nanti malah disembah. Seperti misalkan, oh nih Allah ada di dalam pohon ini nih. Nah, gara-gara dia meyakini Allah ada di dalam pohon, dia berarti menyembahnya ke pohon, nanti sujudnya ke pohon itu. Nah, itu yang bahaya. Jadi yang dimaksud dalam hikmah ini adalah yang dibenarkan, silahkan kita meyakini bahwa segala sesuatu ini semuanya Allah. Artinya semuanya Allah, semuanya atas sifat-sifat Allah. Dari kudrah maha mampu, iradah maha berkehendak, ya maha besarnya Allah dan lain sebagainya. Nah, itu yang dibenarkan. Tetapi ketika dia meyakini bahwa semuanya ini Allah, dalam arti zat Allah ada di dalam makhluk, nah itu yang keliru. Karena Allah tidak bertempat. Allah tidak membutuhkan makhluk sama sekali. Bahkan kalau Allah nggak ciptakan kita, apa ada masalah pada zat Allah? Nggak ada masalah sama sekali. Allah nggak menciptakan alam semesta, dunia ini, bumi ini. Nggak ada masalah sama sekali. Allah tetap ada tanpa permulaan dengan sifat kidamnya itu. Gitu ya. Itu mungkin Pak Abdul Syukur.
penjelasan singkatnya. Pak Ustadz boleh Ya, menambahkan Pak silakan, Ustadz ya. silakan. Jadi dalam sebuah riwayat yang saya dengar begini, ada seseorang menghadap kepada Rasul, ya Rasul, itu ada seseorang kok menyembah pohon gitu kan. Terus Mhm. ya ini mengatakan itu, Rasul itu mengatakan dia itu Nabi Khidir itu kan. Nabi Khidir itu kan segala sesuatu ilmunya itu kan orang Nabi Musa pun tidak tahu karena itu bahasa Allah. Betul. Nah, dia itu seperti sholat tapi menghadap pohon. Nah, barangkali apakah ini karena ya tadi bahwa Allah itu semua ada di dalam alam semesta ini. Ya, tentu kalau ini Nabi Khidir tidak seperti punya paham bahwa Allah di dalam pohon itu, Ya, tetapi ya, Nabi betul. mengatakan seperti itu. Nah, Ya. bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah riwayat ini sahih atau bagaimana? Terima kasih. Baik, pertama, to be honest, jujur, riwayat itu belum pernah saya dengar, ya. Cuma yang kalaupun itu lau soha al hadis, seandainya hadis itu atau riwayat itu sahih atau benar, ya tadi yang Pak Abdul Syukur bilang, nggak mungkin bahwa Nabi Khidir memahami bahwa Allahnya ada di situ, gitu kan. Atau mungkin itu juga gambaran seperti kayak kita misalkan sholat, Pak. Sholat kita di depan kita ada tembok, kan bukan berarti kita nyembah tembok kan gitu. Mungkin seperti syariat fikihnya Nabi Muhammad itu kan kita disuruh pakai sutroh ya. Di depan sholat kita itu kan harus dihalangi sutroh agar kemudian orang tidak lewat persis di depan kita. Jadi kalau mau lewat ya di belakang sutroh itu gitu kan. Itu kan bukan berarti kita sholat sujud kepada sutroh kan gitu ya. Nah, itu mungkin itu kalau secara pandangan fikih syariatnya begitu. Tapi kalau secara pandangan akidahnya ya Nabi Khidir, kalau memang itu hadis riwayat benar, sekali lagi Nabi Khidir itu ilmunya tidak bisa dijangkau oleh manusia, Pak. Bahkan dalam surat Al-Kahfi kan tiga, tiga perbuatannya Nabi Khidir itu nggak bisa dimengerti oleh Nabi Musa kan, yang membunuh anak kecil, merusak kapal, kemudian kenapa tidak meminta makanan gitu kan. Itu yang paling Nabi Musa paling nggak tahan itu ketika ngelihat Nabi Khidir membunuh anak kecil gitu. Nah, ini kok anak dibunuh gitu. Nah, jadi memang Nabi Khidir itu sudah pada level dan makom yang berbeda. Bahkan Nabi Musa saja sesama Nabi itu saat itu belum memahami tindak tanduknya gitu ya. Jadi intinya kalau memang hadis itu pun benar ya bisa dimaknai seperti yang tadi Pak Abdul Syukur bilang, bukan berarti Nabi Khidir memahami bahwa Allah ada di dalam pohon itu. Ya, tetapi ya dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala yang diyakini Allah itu ada di segala apapun yang ada di alam semesta ini, itu bukan menyembah pohon. Ya, terima kasih Pak Abdul Syukur. Terima kasih Wawasan Pak baru buat Ustadz. saya. Ya, sama-sama. Baik, ya. Ada lagi? Oh, Pak Akib, silakan Pak Mas Akib. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, luar biasa hikmah yang ke-16 ini Imam Athaillah memberikan satu pertanyaan yang sangat halus tapi sangat tajam. Betul. Bagaikan mata pisau yang langsung menohok ke jantung hati sanubari iman seseorang. Sebelum saya melihat keluar Pak Ustadz, saya melihat ke dalam diri saya sendiri dulu Pak Ustadz. Bagaimana mungkin kita ini terhijab atau menafikan peran Allah dalam kehidupan kita keseharian. Jantung kita tanpa kita sadari berdetak. Terus setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun sudah sekian ratus juta detak jantung kita selama kehidupan ini karena Allah. Dalam keadaan tidur, jantung kita tetap bisa bernapas. Bagaimana otak kita ini bisa berpikir? Bahkan bagaimana saya bisa melihat? Kalau tidak karena Allah. Dalam keadaan gelap saya tidak bisa melihat. Bagaimana kita bisa mendengar, mengecap manis, mengecap pahit, dan itu dia, Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin? Tapi ini tingkat keimanan dan tingkat pengetahuan hamba Allah ini Pak Ustadz. Jadi Betul, ada orang betul. itu dia tidak paham, tidak mengerti, dan pertanyaan-pertanyaan itu dia menafikan peran Allah itu karena memang kebodohannya. Jadi saya pikir ini satu hikmah untuk menguji sejauh mana makom keimanan seseorang dalam melihat Allah itu hadir dalam kehidupan dalam dirinya sendiri dulu.
betul. Apalagi setelah dia melihat keluar, ya Allah. Jadi saya sendiri terbayangkan bagaimana mungkin orang dalam keadaan tidak sadar, Mm-mm. kemudian menjadi sadar kembali, dibangunkan Allah. Itu kalau tanpa kehendak Allah, kita tidur tidak bisa bangun lagi. Ya, betul. Itu dia Pak Ustadz. Jadi saya betul-betul ini bagaimana mungkin kita tuh bisa menafikan atau terhijab dengan begitu hadirnya kita di dunia ini sendiri aja sudah menunjukkan kita ini diciptakan Allah. Kita Ya, diberi segala macam fasilitas, diberi segala macam ilmu pengetahuan. Kita tidak ngerti apa-apa sejak kita lahir, kita tidak memiliki apa-apa. Kemudian kita diberi, dianugerah. Kok masih saja menafikan Allah? Ini dia Pak Ustadz, saya terima kasih sekali pencerahan ini. ya, sama-sama Pak. Oke. Ya mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, betul sekali Pak Dr. Kemas Akif ya, bahwa ada satu ungkapan Syekh Buti juga bilang, orang yang menafikan Allah dengan segala macam bukti nyata yang ada di depannya itu seperti orang mengakui keberadaan sinar matahari tapi menafikan mataharinya. Nah, itu kan. Sinar matahari sudah jelas nyata, dia bisa lihat dengan sinar itu apapun yang ada di sekitarnya, tapi dia bilang matahari nggak ada. Kan lucu. Sedangkan sinar mataharinya dia manfaatkan untuk melihat segala sesuatu, tapi dia bilang mataharinya nggak ada. Nah, orang yang menafikan Allah, ya baik secara langsung seperti para ateis, gitu, para filosof dan lain sebagainya, ataupun menafikan Allah secara tidak langsung, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Itu sama halnya dengan orang yang menafikan matahari, padahal dia menggunakan sinarnya untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ya seperti itu. Kita berada di dalam alam semesta ini, kita tadinya tidak memiliki apa-apa. Bahkan saya ingat Pak Dr. Kemas Akif ya, ada 2 orang jamaah saya, 1 orang Cempaka Putih, 1 orang Klender. Dua-duanya melakukan operasi otak. Dua-duanya tentu dengan jarak yang berbeda, tetapi ceritanya sampai kepada saya. Itu dokter otaknya sama-sama memberikan semacam statement yang dia bilang, Pak, Bu, keluarga harus sudah siap menerima resiko apapun. Karena otak ini berbeda dengan anggota tubuh yang lain. Di dalamnya, ya layaknya katanya kalau para ahli listrik ya, membenarkan jaringan-jaringan kabel yang semeraut, itu pun saja mereka kan kebingungan, kesulitan, dan pasti take a time. Waktunya sangat lama. Makanya kan operasi otak itu waktunya sangat lama. Apalagi ini Bu, yang ukurannya sangat mikro gitu. Jaringan otak satu gitu. Dan sangat mungkin dalam proses operasi otak itu ada syaraf yang nanti mungkin terjepit, terganggu. Nah, itu akan menyebabkan nanti mungkin cacat permanen, atau kemudian ada anggota tubuh lain yang fungsinya hilang. Tapi kami we will the best. Kita akan melakukan yang terbaik. Nah, dari 2 jamaah saya yang melakukan operasi otak, 1 yang orang Cempaka Putih, matanya kena sarafnya. Akhirnya nggak bisa lihat. Sampai sekarang. Nah, matanya nggak bisa ngelihat. Itu sudah resiko yang sudah diterima oleh keluarga. Karena memang sudah diberitahu dari awal bahwa ya, operasi otak itu termasuk yang tingkat kesulitannya paling tinggi lah daripada operasi yang lain. Yang kedua, alhamdulillah selamat. Tapi mohon maaf, dia kena saraf ininya. Mungkin saraf yang kayak orang gitu tuh, agak naik, kayak gitu. Itu saraf ketujuh. Tetapi itu kata dokter nanti lambat laun akan bisa normal kembali. Gitu. Jadi artinya saya memahami bahwa otak ini ya yang kita buat berpikir, memahami hakikat segala sesuatu itu saja kompleksnya luar biasa gitu. Bahkan ada fakta-fakta yang mungkin sekarang sedang ramai diperbincangkan tentang gula ya, bahwa penyakit diabetes ini sudah banyak menyerang anak-anak muda di usia 30, bahkan di bawah 30 gitu ya. Banyak yang sudah ada diabetes. Tentang sebenarnya gula itu penting nggak sih? Nah, ternyata kan para dokter otak mengatakan ya komposisi otak itu ya glukosa. Kita itu butuh gula tapi tidak boleh berlebih, kan intinya di situ. Bahwa otak itu salah satu unsur terpentingnya glukosa. Nutrisi otak itu glukosa. Jadi kalau nggak ada gula ya otak nggak bisa berpikir dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa ada buah vitaminnya ini. Buah ini mengandung vitaminnya ini.
mengandung ini, semua itu disiapkan buat kita. Gitu. Jadi kalau ya tadi makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, kok aneh ada orang yang masih nggak mau beribadah kepada Allah, terhalang dari Allah, kok ya aneh gitu. Layaknya tadi orang yang terhijab menafikan keberadaan matahari, sedangkan sinarnya dia manfaatkan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Kemas Akif ya. Sama Pak Ustadz. Ustadz, ada satu di chat ini, Ya, Pak Maswar. bagaimana membuktikan keberadaan Allah melalui akal manusia? Misalnya pertanyaan cucu saya, Allah tidak terlihat, apakah itu berarti Allah itu udara? Gitu. Karena udara nggak terlihat gitu. Memang pertanyaan anak-anak ini suka membuat orang tua ini speechless ya. Artinya nggak bisa berkata-kata gitu. Baik, cara paling mudah memberikan pengertian kepada anak-anak tentang keberadaan Allah, eksistensi Allah adalah ajak ngaca, Bapak Ibu. Nak sini nak, kita ke depan cermin nak. Gitu. Ditunjukin satu-satu. Coba ini lihat mata kamu nak, lihat hidung kamu nak, lihat mulut kamu nak. Gitu ya. Dulu di perut mama, kamu tuh cuma segumpal darah daging. Kalau perlu ya buat beli poster itu ya, apa namanya, proses janin manusia selama 9 bulan. Dia akan seperti itu. Nah, ini semua yang kamu lihat di hadapan kamu melalui cermin ini, itu adalah tanda kebesaran Dia, Allah. Artinya bukan segala sesuatu yang tidak terlihat lantas tidak ada. Gitu. Udara tadi misalkan kalau kata cucunya dibilang, berarti Allah udara. Ya enggak juga gitu. Ya Allah itu ada, tetapi bahwa Allah itu kemudian dianggap seperti udara, ya tidak masuk akal, tidak mungkin, karena udara itu juga ciptaannya. Misalkan nanti kan pasti namanya anak kecil cerewet ya, Bapak Ibu, pasti dia bawel. Tapi terus Allah gimana dong, Bu? Aku mau lihat Allah, aku mau. Nah, ketika sudah sampai pada level itu, berarti tingkat penasaran anak itu semakin tinggi. Berikan dia motivasi untuk kemudian, ya udah nak, ntar kita lihat Allah ya. Memang bisa Pak, Bu, lihat Allah. Kakek, nenek, memang bisa lihat Allah? Bisa. Di dalam Al-Quran itu nanti wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, surat Al-Qiyamah itu. Bahwa nanti di akhirat kalau kamu masuk surga, kita masuk surga, kita bisa melihat Allah. Nah, sesuatu yang spesial itu kan biasanya adanya di akhir, nak. Surprise itu kan biasanya adanya di akhir. Nah, surprise bagi orang iman, orang beragama Islam itu adalah bisa melihat Allah secara langsung. Itu kapan? Di surga. Ya udah mah, aku mau masuk surga. Ya udah berarti sholat nak. Nah, gitu. Jadi nanti dibawanya ke syariatnya lagi, Pak. Dibawanya ke syariatnya lagi. Tetap tanamkan penasarannya dia, gitu ya, supaya kamu mau lihat Allah betul. Allah memang bisa dilihat, Pak. Bisa nih lihat surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat sekian-sekian. Allah tuh bisa kita lihat. Tapi gimana? Nanti sabar di surga. Orang kan namanya hadiah kan pasti belakangan. Segala sesuatu yang surprise, yang spesial itu pasti datangnya di akhir. Nggak mungkin di awal kan. Nah, maka ya udah, kalau kamu mau melihat Allah, kamu penasaran, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Maka kita harus bareng-bareng masuk surga. Caranya gimana? Kamu nurut sama ayah bunda, kamu sholat dan lain sebagainya. Nah, jadi bawa ke arah ke situ Pak nanti. Karena anak kecil itu akalnya sangat terbatas. Kalau kita berikan hikmah-hikmah seperti ini, mereka nggak akan nyambung. Jadi ajak mereka bercermin, ajak mereka berkaca. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu anggota tubuhnya, kebesaran Allah, bagaimana kita bisa berkedip, dengan mata kita bisa melihat, dengan hidung kita bisa bernafas dan lain sebagainya. Nah, bawa saja kepada tanda-tanda kebesaran Allah supaya dia bisa memahami bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaan dan kebesarannya. Baru nanti motivasi dari situ untuk dia mau dan rajin beribadah supaya dia bisa ngelihat Allah. Kan kalau penasaran gitu ya, oh, aku mau ngeliat ini dong, ya udah nanti kita bareng-bareng ya. Kayak gitu Pak ya, mungkin seperti itu. Baik Ustadz, mungkin penutup saya barangkali Ustadz untuk meyakini. Ya silakan Pak Maswar. Ya. Tadi Ustadz udah bilang sebetulnya itu yang untuk yang hikmah yang nomor 2 tadi ada keberlangsungan alam gitu ya. Iya, iya. Untuk kejadian-kejadian yang ada di alam ini, seperti usaha yang kita lakukan kemudian gagal, atau mungkin kita menginginkan pemimpin yang begini tapi yang dapatnya begini apa, itu semua juga Allah yang ngatur kan Ustadz ya. Jadi betul. Apapun yang terjadi, apapun yang di alam ini, di dunia ini, kegiatan aktivitas kita gitu, itu semua Allah yang ngatur gitu. Betul. Ya, itu aja. Betul Pak. Jadi baik ya. Memang semua Allah yang atur Pak. Tetapi manusia di alam dunia ini Allah berikan ruang, space.
Allah itu mendesain alam semesta ini punya hubungan kausalitas, sebab akibat. Nah, di antara banyak riwayat hadis, ada, kalau misalkan kita ambil contoh pemimpin ya, ada 3 bala, 3 musibah yang Allah akan timpakan kepada satu kaum ketika kaum itu lari dari ilmu dan ulama. Nah, 3 bala itu apa? Salah satunya adalah yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah akan berikan kepada mereka sultan penguasa yang zalim. Betul, ketika sudah terjadi takdir itu semua atas kuasa Allah, berjalan atas kuasa Allah. Tapi manusia punya peran di situ. Seperti ayat misalnya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut, di bumi dan di langit gitu ya. Fil bahri wal bahri, di daratan dan di lautan telah nampak kerusakan di alam semesta secara umum bima kasabat aydin nas. Allah menisbatkan kerusakan itu karena ulah perbuatan manusia. Berarti dari ayat ini kan difahami, memang ketika sudah rusak ya berarti itu takdirnya Allah. Tetapi ada ruang, ada space bagi manusia untuk berpikir. Harusnya pohon di sini jangan ditebang. Harusnya hutan ini jangan dibabat. Harusnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, akibat dari sebab yang dilakukan oleh ulah manusia itu, Allah tetap yang mentakdirkan keberlangsungan alam ini tetap Allah. Maka artinya Allah memberikan ruang space untuk manusia. Makanya kan dijadikan khalifah. Ya Pak Mazhur ya. Khalifah itu kan bukan wayang. Khalifah itu diberikan kuasa sama Allah. Tuh, alam semesta sudah saya berikan beserta semua fasilitasnya. Silakan dibangun. Silakan di maintain. Silakan dijaga, dirawat. Kelola dengan baik. Dikelola dengan baik. Nah, tetapi manusia banyak tadi yang zalim. Dengan akalnya, hawa nafsunya mengalahkan akalnya, hawa nafsunya mengalahkan hati nuraninya. Nah, sehingga ya Allah ya melakukan apapun yang Allah kehendaki, termasuk tadi ya banyak orang yang akhirnya tidak dapat hidayah, sehingga mereka memilih melakukan perbuatan kezaliman. Nah, makanya tadi kalimat zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah menisbatkan kerusakan bumi ini, kerusakan alam semesta karena ulah manusia. Apakah berarti manusia yang punya kuasa? Enggak, manusia punya pilihan. Kenapa kamu memilih menebang pohon, membabat hutan liar, melakukan ini dan itu? Nah, itu sebagai tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kalau kita seperti wayang, ya kita ngapain nanti diminta pertanggungjawaban? Semuanya perbuatan Allah. Nah, dengan kita punya akal, punya panca indera, punya hati sanubari, itu semua perangkat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang nanti dengan itu semua Allah akan mengambil pertanggungjawaban atas itu semua. Ya kan? Ayatnya apa? Kullu ulaika anhum mas'ula. Jadi semua panca indera itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Azwar ya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, udah waktunya. Silakan Ustaz ditutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita baru sampai poin keempat ya, masih ada 6 lagi ya insya Allah. Tetapi walaupun tidak terburu-buru, yang penting mantap kita bisa memahaminya dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan 3 kali. Tadi surat Al-Isra ya Pak Mazhur, saya lupa surat Al-Isra surat 17 ayat 36 bahwa hati, pendengaran, penglihatan itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Itu ada di surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Nah, itu berarti menjadi bukti bahwa Allah akan memintai pertanggungjawaban atas semua yang telah Allah berikan fasilitas kepada manusia untuk berpikir dan tidak melakukan kerusakan di buminya Allah ini. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai Ya, ketemu beberapa terima kali. kasih Bapak Ibu sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu Terima kasih sekalian. Ustaz. Ya, Makasih Pak sama-sama. Man. Terima kasih Pak Man Ya, semuanya. saya tutup ya Bapak Ibu. Makasih semuanya. Assalamualaikum Maaf dan batin. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Pak Mas. Selamat Terima kasih. menerima.